Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Akredona Afrilianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif yang saya lakukan yaitu keyakinan kelas. Tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu membuat peraturan kelas. Kedua, mengubah kalimat negatif pada peraturan kelas menjadi kalimat positif. Ketiga, menentukan keyakinan dari peraturan yang telah dibuat. Keempat, menyepakati dan menandatangani keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Yang pada sebelumnya kita pernah membuat yaitu kesepakatan kelas. Setelah ibu mempelajari yaitu calon guru penggerak, ternyata yang lebih tepat adalah keyakinan kelas. Ya, kita buat hari ini. Yang tahu pernah dengar apa sih keyakinan kelas? Ada tahu nggak? Hah? Kalau keyakinan itu apa nak? Ada keyakinan aja ya? Kepercayaan ya? Oke. Berarti kalau keyakinan kelas adalah kepercayaan nilai-nilai kebajikan yang akan kalian yakini atau akan kalian sepakati lalu akan kalian laksanakan. Itu namanya keyakinan kelas yang ada dari diri kalian sendiri. Kalau kesepakatan antara ibu dan kalian. Kalau keyakinan kelas itu berawal dari diri kalian sendiri. Paham? Oke, sekarang ibu minta tolong dari beberapa anak, tolong maju ke depan, tuliskan peraturan sekolah itu apa aja, satu anak satu. Siapa yang mulai duluan ya? Silakan. Menggunakan dasi dan baju yang tidak dikeluarkan adalah peraturan dari sekolah. Ada lagi? Oke, Mas, silakan. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Yang lain? Oke, Iqbal. Tidak merokok. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Baru 3 nih. Oke, silakan ya. Tidak melanggar aturan sekolah. Yang lain? Oke. Balik ya. Oke, tidak membawa make up ke sekolah. Ada lagi?
tidak boleh membuli sesama teman. Cukup ya? Oh, kalian mau? Oh, dia mau. Jangan suka. Nongkrong ya. Di bawah apa di bawah? Kesepakatan kelas ya. Contoh dari keyakinan kelas adalah misalnya seperti ini, tidak datang terlambat ke sekolah, berarti dia masuk ke disiplin ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita. Akan kita ubah ke kalimat positif karena ini masih dalam bentuk negatif. Misal tidak boleh membuli sesama teman, berarti apa nak kalimat positifnya? Kan nggak boleh tuh, apa? Saling menghargai. Oke, nanti ini akan kita rubah ke kalimat positif. Kalian nulis di buku kalian masing-masing. Terserah. Oke, di buku literasinya boleh diambil sama siapa? Tolong dibantu sama siapa? Pak Iza. Kalian tulis masing-masing tadi dari perwakilan teman-temannya 12 IPS 5. Nah, ini akan kita ubah ke kalimat positif. Kalau misalkan nomor 1 menggunakan dasi dan baju tidak dikeluarkan, berarti kalimat positifnya apa nak? Oke. Menggunakan atribut sesuai dengan aturan. Oke, silakan ditulis. Nomor 2, datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kalimat positifnya apa? Berarti ini sudah positif ya. Kalau negatifnya kan tidak terlambat. Berarti ini adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, tidak merokok. Kalimat positifnya apa? Dilarang masih negatif. Tidak membawa rokok. Nah, mengikuti aturan sekolah. Yang merokok? Kalau tidak merokok kalimat positifnya apa? Kalau dilarang masih negatif. Kalau yang dilarang? Hah? Tidak membawa rokok ke sekolah. Apa jadi kalimatnya? Ayo dari kalian. Tidak membawa rokok ke sekolah. Jangan membawa rokok, ada tidaknya? Jangan membawa rokok. Jangan merokok di area Jangan, masih ada kata jangan. Apa? Kalau tidak merokok, kalimat positifnya apa? Berarti ini sama itu dijadikan satu aja ya. Apa? Mengikuti aturan sekolah. Oke, menaati aturan. Tidak membawa make up. Dari kalian loh, bukan ibu. Berarti kalau tidak membawa make up, kalimat positifnya Nggak boleh dandan. ya, berpenampilan Nomor 5, 6, tidak boleh ikut geng motor. Apa nak kalimat positifnya? Hah? jauhi balap liar. Tidak boleh
menjauhi. Oke, menjauhi kriminalitas. Bersikap sopan santun. Apa? Berarti menghargai orang lain. Berarti ini sama ini masuk ya, mana tadi? Tidak boleh apa? Membuli. Berarti masuk menghargai orang. Oke, menghargai atau saling, lebih tepat apa? Menghargai atau saling menghargai? Oke, saling menghargai. Sesama ya? Sesama teman atau sama orang lain? Oke, sesama. Tidak bolos pelajaran. Tidak bolos pelajaran, kalimat positifnya apa? Ikuti jam Oke, pelajaran. ikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, nomor 8. Tidak memakai sendal berarti sama dengan ini ya. Mana? Menaati aturan sekolah. Terus, tidak boleh main HP saat KBM. Kalau menghargai guru nggak? Ya. Berarti masuk ke dalam saling menghargai sesama. Tidak boleh tidur, masuk tidur. Masuk ke dalam saling menghargai. Oke, kesimpulannya berarti kita dapat kalimat positif ya. Ada 7. Sudah dicatat kan? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau menggunakan atribut sesuai aturan, itu masuk apa? Disiplin dan tanggung jawab. Datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin. Menaati aturan sekolah. Oke, tanggung jawab. Berpenampilan sewajarnya. Latihan ya. Menjauhi kriminalitas. Apa? Tanggung jawab atau disiplin? Oke, kalau sudah ya, kita sepakat nih ada disiplin, tanggung jawab, kerapian, dan saling menghargai. Ada yang perlu ditambahkan? Keyakinan kelasnya untuk kelas 12 IPS 5 tercinta? Apa? Cukup? Cukup ya? Apa? Tentram. Oke, tentram ya? Solidaritas. Udah ada lagi? Cukup? Udah ya? Berarti sekarang sudah disepakati keyakinan kelas 12 IPS 5, yaitu disiplin, tanggung jawab, kerapihan, saling menghargai, dan solidaritas. Jadi nanti bisa nih ada temennya datang terlambat pada saat pelajaran kuliah atau yang lainnya. Oh, berarti kamu nggak sesuai dengan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya yaitu disiplin. Jadi sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing ya dari kalian yang membuat. Ya, nanti minta tolong si Cica atau siapa? Pepa sekretarisnya nanti dibuat di Canva, nanti di print, minta ulang kasih ke siapa? Sel. Nanti dikantor di berarti semangat ya, keyakinan kelas kita di Google IPS 5 ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau sudah, terima kasih untuk membuat apa hari ini kita membuat apa nak? Keyakinan kelas. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengibasan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat, saya melakukan kolaborasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Rina Mardiana.
Konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu disiplin positif dan perubahan paradigma belajar. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, 5 posisi kontrol restitusi. 6, segitiga restitusi. Berikut hasil rekaman penyampaian pengimbasan budaya positif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Di sini saya akan menampilkan pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif bersama rekan saya yaitu Rina Mardiana. Lanjut. Oke, yang pertama adalah materinya yaitu tentang budaya positif bersama pemahamannya yaitu konsep-konsepnya. Untuk yang pertama, di sini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, yaitu apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Anda? Nah, menurut kalian dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kita, pentingnya gimana? Oke, silakan. Biar teratur. Biar teratur. Selain itu ada lagi? Oke, teratur dan agar terarah. Yang kedua, sebagai pendidik bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan? Suasana positif seperti apa yang diciptakan? Nyaman, Bu. Nyaman. Oke, selain nyaman, biar kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Selain nyaman apa lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi? Aman. Oke, next selanjutnya. Jadi, budaya positif menurut Standar Nasional Pendidikan ialah lingkungan positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu sebagai guru atau pendidik apa sih yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif? Yang pertama adalah interaktif. Yang kedua, inspiratif. Yang ketiga, pastinya menyenangkan. Kalau dalam pembelajaran kita sudah menyenangkan, pasti anak akan antusias dalam pembelajaran. Yang keempat adalah menantang. Yang kelima adalah memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, ya. Biasanya dalam kondisi diskusi bagi tugas kelompok. Selanjutnya itu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ingat ya Ibu, sesuai dengan minat dan bakat. Next. Selanjutnya dalam budaya positif, di sini ada beberapa pemahaman konsep. Di sini saya akan menjelaskan 3, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, untuk nilai-nilai kebajikannya apa saja? Di sini nilai yang telah disepakati bersama tanpa memandang suku, agama, bahasa, dan latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu dalam keterampilan hidupnya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah kebijakan. Oke, next kita tonton dulu video ini. Ini adalah video budaya kita setiap pagi di sekolah ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau kita saksikan video ini, apa sih yang memotivasi terutama Bapak Ibu dulu nih, biar datang ke sekolah pagi? Apa? Datang ke sekolah tepat waktu.
Apa yang memotivasi Bapak Ibu? Silakan. Yang memotivasi Bapak Ibu untuk datang lebih awal sebelum bel. Biar tidak terlambat. Selain itu, selain biar tidak terlambat, biar nggak dihukum. Mungkin itu juga yang memotivasi anak didik kita ya. Biar tidak terlambat, biar tidak dihukum, dan biar tidak ketemu siapa? Guru BK. Oke, next. Ternyata di teori motivasi, ya Allah diucapkan Diana, itu ada 3. Yang pertama yang memotivasi seseorang adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tadi kan sudah ada yang mencetuskan biar tidak terlambat. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Wah, nggak terlambat, kamu bagus nak. Ibu kasih ancungan jempol. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ternyata untuk yang hukuman kita bahas, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ada yang mau kasih contoh, misal nih, menghindari hukuman contohnya seperti apa? Biar nggak datang terlambat atau termotivasi menghindari hukumannya seperti apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau nggak datang tepat waktu, biasanya seperti apa? Hukumannya seperti apa? Disuruh lari. Berarti disuruh lari lapangan, datang terlambat itu termasuk hukuman ya. Oke. Yang kedua, penghargaan. Melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Kalau pengalaman pembelajaran saya, misalkan nih, kalau anak-anak aktif itu saya kasih nilai plus, ya. Terus kalau mereka tidak mengerjakan PR itu mendapatkan sanksi. Berarti yang tadi penghukuman dan penghargaan itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Selanjutnya, menghargai diri sendiri. Yang ketiga motivasinya yaitu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Artinya menghargai diri sendiri, mereka datang tepat waktu, mereka mengerjakan tugas dengan tepat waktu juga. Itu mereka menghargai diri sendiri, bukan karena takut dihukum atau juga bukan karena mendapatkan pujian. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu sudah pernah dengar belum? Apa sih keyakinan kelas itu? Sepakatan. Berarti sudah benar ya Bu? Sudah pernah dengar Bu Rita? Keyakinan kelas? Oke, next yang kedua adalah sebelumnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biar selamat, bukan karena takut ditilang oleh polisi. Dua-duanya juga. Jadi kalau misalkan lebih baik selamat atau karena ditilang polisi? Selamat ya. Jadi kalau biar selamat berarti itu muncul dari diri sendiri, bukan karena adanya takut dari polisi. Selanjutnya. Nah, jadi apa sih keyakinan kelas itu? Tadi sudah bagus sekali, ada salah satu dari guru kita sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Di sini saya jelaskan kembali bahwa keyakinan kelas adalah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Artinya yaitu dari dalam diri sendiri. Dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Oh, ternyata saya pakai helm itu demi keselamatan saya. Kalau saya tidak pakai helm, terjadi sesuatu itu akan mengancam keselamatan saya tanpa berpikir harus ditilang oleh polisi. Begitu juga tadi misalkan kita datang terlambat nih. Oke, datang tepat waktu. Ternyata biar menghargai diri sendiri. Selanjutnya Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada aturannya. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Yang kedua yaitu berupa pernyataan universal, berarti artinya secara umum.
Yang ketiga yaitu dibuat dalam pernyataan positif, berarti tidak boleh secara negatif. Yang keempat adalah sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak kita. Lalu yang kelima yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Berarti nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya yaitu harus dengan sesuai kondisi kelasnya. Yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas yang tadi sudah dijabarkan yaitu cukup simpel, bertanggung jawab, bersikap jujur, disiplin, dan saling menghargai. Oke, ini adalah contoh yang sudah saya buat di kelas 12 IPS 5 mengenai keyakinan kelas. Iya, kepercayaannya. Oke, berarti kalau keyakinan kelas adalah kepercayaan nilai-nilai kebajikan yang akan kalian yakini atau akan kalian sepakati lalu akan kalian laksanakan. Itu namanya keyakinan kelas yang ada dari diri kalian sendiri. Kalau kesepakatan antara ibu dan kalian, kalau keyakinan kelas itu berawal dari diri kalian sendiri. Nah, oke, sekarang ibu minta tolong deh beberapa anak tolong maju ke depan, tuliskan peraturan sekolah itu apa aja satu anak satu. Siapa yang mulai duluan ya? Silakan. Menggunakan dasi dan baju yang tidak dikeluarkan adalah peraturan dari sekolah. Ada lagi? Oke, Mas, silakan. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Yang lain? Oke, Iqbal. Tidak merokok. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Baru 3 nih. Oke, silakan ya. Tidak melanggar aturan sekolah. Lain? Oke. Baik ya. Oke, tidak membawa make up ke sekolah. Ada lagi? Membuli sesama teman, berarti apa nak? Kalimat positifnya? Kan nggak boleh tuh apa? Saling menghargai.
kita rubah ke kalimat positif, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Terserah. Oke, di buku literasinya boleh diambil semua. Kalau dibantu sama siapa? Pak Iza. Kalian tulis masing-masing tadi dari perwakilan teman-temannya 12 IPS 5. Nah, ini akan kita ubah ke kalimat positif. Kalau misalkan nomor 1 menggunakan dasi dan baju tidak dikeluarkan, berarti kalimat positifnya apa, Nak? Oke. Menggunakan atribut sesuai dengan aturan. Oke, silakan ditulis. Ya. Nomor 2, datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kalimat positifnya apa? Berarti itu sudah positif ya. Kalau negatifnya kan tidak terlambat. Berarti ini adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, tidak merokok. Kalimat positifnya apa? Dilarang masih negatif. Tidak membawa rokok. Nah, mengikuti aturan sekolah. Yang merokok? Kalau tidak merokok kalimat positifnya apa? Kalau dilarang masih negatif. Atau yang dilarang? Hah? Tidak membawa rokok ke sekolah. Apa jadi kalimatnya? Ayo dari kalian. Tidak membawa rokok ke sekolah. Jangan membawa rokok, ada tidaknya? Jangan membawa rokok. Jangan merokok di area. Jangan, masih jangan. Apa? Tidak merokok? Kalimat positifnya apa? Berarti ini sama ini dijadikan satu aja ya. Apa? Mengikuti aturan sekolah. Oke, menaati aturan. Tidak membawa make up. Dari kalian loh, bukan ibu. Berarti kalau tidak membawa make up, kalimat positifnya Nggak boleh dandan. ya, berpenampilan seadanya. Nomor 5, 6, tidak boleh ikut geng motor. Apa, Nak? Kalimat positifnya? Hah? Jauhi balap liar. Tidak boleh. Apa? Menjauhi? Kriminalitas. Oke, menjauhi kriminalitas. Bersikap sopan santun. Apa? Berarti menghargai orang lain. Berarti ini sama ini masuk ya, mana tadi? Tidak boleh apa? Membuli. Berarti masuk menghargai orang lain. Oke, menghargai atau saling, lebih tepat apa? Menghargai atau saling menghargai? Saling menghargai. Sesama ya? Sesama teman atau sama orang lain? Oke, sama. Tidak bolos pelajaran. Tidak bolos pelajaran, paling positifnya apa, Nak? Ikuti jam Oke, ikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, nomor 8. Tidak memakai sendal berarti sama dengan ini ya.
Menaati aturan sekolah. Terus tidak boleh main HP saat KBM. Ketika belajar. Kalau menghargai guru nggak? Ya. Berarti masuk ke dalam saling menghargai sesama. Tidak boleh tidur, maksudnya tidur. Masuklah dalam saling menghargai. Oke, kesimpulannya berarti kita dapat kalimat positif ya. Ada 7. Sudah dicatatkan? Sudah. Sekarang kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau menggunakan atribut sesuai aturan, itu masuk apa? Disiplin dan tanggung jawab. Datang ke sekolah tepat waktu. Menaati aturan sekolah. Kewajiban. Oke, tanggung jawab. Berpenampilan sewajarnya. Latihan ya. Menjauhi kriminalitas. Apa? Tanggung jawab atau disiplin? Tanggung jawab. Saling menghargai sesama. Masih saling menghargai ya. Saling menghargai. Oke, mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, kalau sudah ya, kita sepakat nih ada. Baik, itu adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang saya terapkan di 12 IPS 5. Selanjutnya materi yang akan pemahaman konsep yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibu Rina Mardiana. Terima kasih. Bu Aka, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan melanjutkan untuk ke materi selanjutnya. Namun sebelumnya, untuk membangkitkan semangat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Sekarang silakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Sepertinya kan sudah mulai lelah mengikuti forum ini ya. Jadi kita harus ice breaking terlebih dahulu. Ya silakan Ibu. Goyang ya Bapak Ibu. Gerak semua badannya ya. Kita rileks. 5, 4, 3, 2. Ayo gerakan tangannya Bapak Ibu. Kita senamnya.
Ya, materi selanjutnya adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Bu. Apa sih kebutuhan dasar itu? Yuk, Bapak Ibu ada yang tahu tidak apa sih kebutuhan dasar itu? Saya Bu. Ayo silahkan Bu Fitri. Ya, itu kebutuhan yang sangat amat diperlukan bagi seseorang. Iya, jadi kebutuhan dasar itu menurut Bu Fitri adalah kebutuhan yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jadi kalau kita tidak mempunyai kebutuhan yang tidak penting itu nggak mungkin ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, 5 kebutuhan dasar tersebut itu apa aja sih? Nah, di dalam sini sudah ditampilkan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Baik itu kita sebagai guru maupun peserta didik kita. Yang pertama adalah mengenai bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, Bu. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya mengenai kesehatan, tempat tinggal rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi maksudnya di sini untuk kebutuhan bertahan hidup baik secara fisiologi maupun fisiknya itu semua harus terpenuhi. Jangan sampai ada yang kurang. Kalau kurang pasti ada sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya mengenai rasa diterima, ini berkenaan dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, baik dalam kita di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan di tempat kita di mana kita bekerja. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita kalau dalam suatu kelompok itu perlu nggak merasa diterima Bapak Ibu? Perlu ya. Kalau kita tidak merasa diterima, kita akan sedih tidak? Sedih. Tapi kalau kita merasa diterima, berarti kita diakui dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Tanpa disadari, kita pasti akan ingin merasa diakui di suatu tempat. Ini berkaitan dengan penguasaan terkait dengan kompetensi kita. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, penguasaan di sini berarti berkaitan tentang prestasi. Prestasi apa sih yang telah kita lakukan, yang telah kita dapatkan itu harus bisa diakui di tempat di mana kita bekerja. Kemudian kompetensi kita, pencapaian kita selama itu merupakan penguasaan. Nah, selanjutnya kebebasan. Ini berkaitan dengan kebebasan. Jadi kebebasan itu adalah mengenai kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi dalam menentukan atau menginginkan pilihan, mereka diberikan kebebasan. Tidak ditentukan yang ini, yang itu, tapi mereka diberikan kepercayaan untuk menentukan pilihannya. Terus mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal baru, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya, Ibu. Yang kebutuhan dasar selanjutnya adalah mengenai kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan ini adalah mengenai apa yang membuat diri kita senang. Apakah itu terkait dengan jalan-jalan, apakah itu terkait dengan shopping atau belanja. Pokoknya yang membuat diri kita merasa senang. Nah, ini misalkan berkaitan dengan teori yang dikemukakan Glasser, yaitu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi jika kebutuhan kesenangan itu dipenuhi, mereka akan mempunyai konsentrasi yang tinggi terhadap
kegiatan mereka dalam pembelajaran di kelas. Baiklah, berbicara mengenai 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada merasa diterima, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Ya, baik itu kita sebagai guru maupun terhadap peserta didik kita. Jadi, jika peserta didik kita ada yang melakukan tindakan negatif, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, Bu. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah dengar belum mengenai posisi kontrol? Belum. Baiklah, kalau begitu kita akan belajar mengenai posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya. Kalau kita posisi kontrol kita berada di penghukum, itu kita akan melakukan hal yang menurut kita baik tanpa menanggapi pendapat orang lain. Misalkan nih, guru di sini melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Bahkan itu akan menciptakan identitas yang gagal. Ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru lebih lemah lembut. Ya, lebih lemah lembut. Namun di sini gurunya juga akan menciptakan peserta didik yang gagal. Karena apa? Di situ mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan teori motivasi bersumber dari motivasi eksternal yang tidak bersumber dari dalam diri sendiri, intrinsik. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol teman. Kalau teman di sini antara guru dan murid itu ada kedekatan emosional sendiri, namun murid akan merasa dirinya itu dianggap teman dan tidak mau bekerja sama dengan baik dengan guru yang lain. Dan guru ini kalau tidak mau membantu, dia akan kecewa. Dan selanjutnya ada posisi pemantau. Di sini pemantau gurunya dia melakukan kedekatan dengan murid, namun ada penghitungan dan mengukur, ada datanya. Setiap murid yang melanggar peraturan maupun setiap murid yang menaati segala peraturan yang telah diinginkan oleh gurunya. Selanjutnya ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi seorang guru di mana bisa menempatkan dirinya dengan melakukan berbagai hal yang akan tidak membuat murid itu merasa gagal atau malu atas kesalahan yang diperbuat. Malah dengan posisi manajer ini akan membuat seorang peserta didik itu untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita akan menonton video mengenai 5 posisi kontrol guru. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu Ini apa posisi lagi? penghukum ya, Bapak Ibu. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuat merasa bersalah selanjutnya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi Posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi sebagai manajer ya, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu, itu adalah video yang menerapkan beberapa 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama berada pada posisi penghukum. Itu guru akan berbuat menghardik atau menunjuk-menunjuk, menyakiti dan menyindir peserta didik. Kemudian guru juga akan melakukan sebuah percakapan yang dimulai dengan kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ciri-ciri jika posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian hasilnya pun tidak akan baik untuk peserta didik kita. Dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Muridnya juga akan tidak menanggapi guru tersebut karena menganggap gurunya suka marah-marah. Dan dampaknya bagi murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Jika pada posisi kontrol, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu melakukan ini, seharusnya kamu dapat membuat ibu tidak dimarahi oleh bapak kepala sekolah dan ibu kecewa. Itu contoh kalimat-kalimatnya. Kemudian hasilnya peserta didik akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya, ya. Dan murid juga akan menanggapi guru dengan perkataan yang lebih baik, yaitu maafkan saya, Bu. Dan di sini juga murid akan merasa rendah diri. Dalam posisi teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini guru akan berusaha menyembunyikan, membantu muridnya jika muridnya melakukan kesalahan. Dan guru juga akan melakukan kalimat seperti, ayolah lakukan demi ibu nak, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Namun bagi peserta didik kita, mereka akan menjadi ketergantungan kepada kita. Dan biasanya mereka akan nurut kepada kita namun tidak nurut kepada guru yang lain. Dan murid akan meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia mereka. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, itu adalah pandangan mereka jika posisi kontrol kita sebagai guru. Dan dampak bagi murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Selanjutnya posisi pemantau. Jadi di sini seorang guru akan melakukan pencatatan dan pendataan terkait permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh peserta didiknya. Dan biasanya muncul kalimat perkataan seperti, peraturan apa nak yang harusnya kamu lakukan? Kemudian peserta didik akan menjawab, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena mereka tahu konsekuensi yang harus mereka lakukan jika melanggar sebuah peraturan. Dan hasilnya di sini murid akan menyesuaikan diri karena dia merasa diawasi oleh guru tersebut. Dan dampak bagi murid jika guru berada di posisi pemantau adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, bahkan reward. Posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini, seorang guru akan bersikap lebih bijaksana dalam menanggapi atau menyelesaikan permasalahan muridnya. Seperti contoh perkataannya, guru mengajukan berbagai pertanyaan, diantaranya, apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas yang kalian langgar? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar?
apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini artinya dia berusaha menguatkan pribadi murid tersebut. Dan murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid juga akan berusaha bagaimana cara dia bisa memperbaiki keadaannya. Dampak bagi muridnya akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya agar lebih baik dan menjadi peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi selama ini posisi mana yang Bapak Ibu terapkan? Ayo, di antara 5. Penghukum. Oh, Bu Nurin sebagai penghukum, yang lain sebagai apa? Bu Rita? Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Setelah melihat video tersebut, apakah Bapak Ibu ingin memperbaikinya atau merubah posisi? Ya, diharapkan dengan kita memahami materi ini, kita dapat merubah posisi kita ya. Selanjutnya Bu, posisi kontrol mana yang paling tepat Bapak Ibu? Manajer ya. Karena di tahap manajer kita tidak merasa selalu benar. Jadi kita mengajak murid kita untuk mendiskusikan solusi apa yang tepat tanpa menyalahkan. Namun kita juga menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini. Dan kemudian kita akan berbicara mengenai segitiga restitusi. Walaupun segitiga restitusi ini sudah ada ditanamkan dalam posisi manajer tadi yang menginginkan peserta didik untuk menjadi manusia atau peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Diani Goosen dalam bukunya Restruction School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Selanjutnya Bu, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog antara guru orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan kata kunci, di sini kita bisa menggunakan kata kunci ketika menghadapi masalah atau siswa yang bermasalah. Kita akan melakukan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan peserta didik itu secara langsung. Jadi tidak akan menciptakan identitas yang gagal. Kita mengharapkan peserta didik kita menjadi identitas yang sukses. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kata kuncinya di sini adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan kata kunci yang kedua adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah tahapan yang harus kita lakukan pada tahap validasi. Dan tahap yang terakhir pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah belajar mengenai keyakinan kelas. Nah, di setiap kelas itu peserta didik mempunyai keyakinan yang sudah disepakati antara anggota kelas dan juga gurunya. Jadi kata kuncinya di sini adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi yang sebenarnya diinginkan guru, di mana guru menginginkan kalau peserta didik itu menjadi peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini berikut ini adalah contoh kasus ya, di mana sini adalah ada peserta didik yang ketahuan oleh guru BK-nya merokok di toilet sekolah. Belum ada Ibu? Udah. Keluarin coba Bu. Belum dimasukin itu. Belum coba. Belum dimasukin. Iya, dia coba keluarin di sini. Ini kayak mana buku sana? Di video sini, jangan dikeluarin. Iya Bu, ada apa ya Bu?
pernah melakukan kesalahan. Kamu melakukan hal seperti itu merokok, apakah ada alasannya? Benar Bu, Apa alasanmu Andika? saya merokok karena dari kelas Bu. Oh begitu, karena dia tidak kelas. Nah sekarang kita lihat yuk tindakan kamu merokok di toilet sekolah itu merupakan keyakinan kamu atau prinsip kamu tidak? Tidak Bu, itu hal tidak baik dan mengganggu kesehatan. Jadi kira-kira keyakinan kamu yang melanggar. Masih mengganggu kesehatan dan merokok tidak baik. Ya, apakah kamu meyakini menjadi sesuatu yang sangat orang yang tidak buat kamu? Setuju. Ya, setuju. Kita harus menjaga kesehatan dan menghormati orang lain. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berapa menit, Kak? Udah berapa menit? Siapa ya? Udah berapa menit? Oke. Menurut kamu, bagaimana rasanya jika menjadi orang seperti itu? Ya senang Bu menjadi orang yang lebih baik dan saling menghormati orang lain. Ya benar. Oke, kalau begitu, ibu tunggu kedatangan orang tua kamu di sekolah besok ya, Alika ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ibu tunggu kedatangannya. Ini testimoni dari peserta didik yang kita lakukan tahapan segitiga restitusi. Menemukan solusi dan kesalahan yang telah saya perbuat. Saya tidak akan melakukan merokok lagi di tempat sekolah lalu tanggung jawab Baik Bapak Ibu, karena kita sudah dapat ilmu, kita praktekkan ya segitiga restitusi. Siapa di sini ibu-ibu yang mau mempraktekkan? Ya, jika kasusnya siswanya datang terlambat ke sekolah, silahkan Bu Nurin jadi gurunya dengan Bu Rita, silahkan jadi muridnya. Kasusnya siswa datang terlambat. Kursi. Dia di luar, lari-lari. Contoh biar bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Selamat pagi Rita. Pagi Bu. Ya Bu, Rita tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Karena saya terlambat. Kenapa kok bisa terlambat? Iya, tadi malam saya kerjanya nunggu ya. Jadi bangun siang. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya Bu. Kira-kira nih perbuatan kamu hari ini karena datang terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Tidak Bu. Keyakinan kelas yang mana? Disiplin Bu. Disiplin. Nah, kita setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Pasti punya kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah dan harus seperti apa, tetapi mencari solusinya. Jadi kalau tadi perbuatan kamu tadi yang datang terlambat tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kamu mesti punya solusinya untuk mengatasi ini. Apa kira-kira solusi yang dari dalam diri kamu mau diapain supaya tidak terlambat lagi? Iya Bu, saya tidak akan begadang lagi agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, boleh. Mulai besok dipraktekkan ya. Jadi kalau mau nonton, rokok boleh tapi tidak boleh terlalu hingga larut malam, sehingga nanti bangunnya kesiangan, datangnya terlambat. Iya Bu. Oke. Dah, iya. Terima kasih ya Bu Nurin dan Bu Rita, kasih aplaus dulu. Ya, itu tadi adalah
yang sudah Bapak Ibu praktekkan mengenai segitiga restitusi, namun ada beberapa tahap yang seharusnya di awal jadi di tengah, ada yang jadi di akhir. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, jadi kalau di awal kita harus melakukan menstabilkan identitas dahulu. Ya, seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi tidak membuat peserta didik itu merasa down. Kemudian baru melakukan validasi tindakan yang salah, seperti apa yang kamu lakukan pasti ada alasannya kan nak. Nah itu adalah tahap kedua di dalam segitiga restitusi. Baru tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, apa yang mereka sepakati, apa atau adakah yang mereka langgar, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu, jangan di lengkah-lengkah, harus sesuai tahap-tahap dalam segitiga restitusi. Itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang telah dipraktikkan oleh Ibu Nurin dan Ibu Rita ya. Dan berakhir pula materi kita pada hari ini. Dari sekian materi, itu adalah materi mengenai budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Jadi harapannya materi pengimbasan ini akan memberikan dampak baik kepada Bapak maupun Ibu-ibu yang ada di sini ya, agar menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, supaya sekolah ini menjadi sekolah yang dapat mencapai visinya. Tanpa bantuan Bapak Ibu, tentu visi itu tidak akan terwujud ya. Selanjutnya saya ucapkan ya Bu Ake, kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam pengimbasan materi disiplin positif ya. Semangat, semoga ini menjadi praktik baik yang kami bagikan kepada Bapak Ibu dari program pendidikan guru penggerak. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah saya merasa senang dapat membagikan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Saya berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.